Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang mulia ini banyak dari orang-orang yang belum saatnya tampil, masih jauh dari kata berilmu. Kemudian apa? Mereka tampil. Ada di kultum subuh, kuliah subuh, ada di kultum Ramadan sebelum witir atau sebelum sholat tarawih. Apa hukumnya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan yang boleh, yang halal menyampaikan ilmu itu hanya orang-orang berilmu, apalagi di bulan Ramadan. Berarti apa? Orang-orang yang menyampaikan, ya, menjadi khatib, menjadi ustadz, yang mereka itu bahasa Arab saja nggak bisa, baca kitab Arab gundul saja tidak bisa, di luar Ramadan itu tidak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Nah, inilah yang menjadikan, ya, mohon maaf, negara kita ini negara dengan populasi terbesar kaum muslimin. Kenapa? Ilmunya, ya, agamanya biasa-biasa saja. Karena siapa yang menyampaikan ilmu agama di masjid, di musola, dan di berbagai tempat? Bukan orang menyampaikan ilmu ceramah. Ya, padahal ini tanda hari kiamat. Apa itu tanda hari kiamatnya? Yaitu apa? Katsirul khutaba, banyaknya tukang ngomong agama. Wa qalilul ulama, sedikitnya ulama, orang berilmu. Bukan jumlah orang yang berilmu itu sedikit, tapi mereka itu sulit tampil. Karena apa? Banyak masjid musola kaum muslimin ini diurusi oleh orang-orang yang tidak berilmu. Mereka inginnya yang tampil dengan alasan ngirit budget. Membuat apa? Membuat masyarakatnya jadi bodoh. Mereka beralasan balighu anni walau ayah. Bahkan di tahun kemarin, ya, saya diceritakan oleh, ya, teman sekaligus saya anggap sebagai orang tua, bahwasanya apa? Ada orang tidak bisa baca Al-Quran sampai memberikan kultum. Ini kan luar biasa. Dengan dalil, dengan alasan balighu anni walau ayah. Ya jamaah, ya kaum muslimin, hadis ini itu harus kita tahu asbabul wurudnya bagaimana. Kalau istilah asbabul wurud saja tidak tahu, bagaimana akan menyampaikan? Hadis ini itu disampaikan kepada para sahabat. Ya, kurang lebih 120.000 sahabat. Kemudian siapa yang menjadi di kalangan para sahabat itu jadi, ya, ulama, yaitu buka majelis, ngisi kajian. Tidak setiap orang dari kalangan para sahabat itu ngisi kajian, tidak. Hanya sekitar 50-an sahabat. Bayangkan, 120.000 sahabat yang memberikan ilmu, buka majelis ilmu, itu apa? Hanya sekitar 50 sahabat. Memang apa? Menyampaikan ilmu agama ini tidak sembarangan orang. Tidak setiap orang itu berhak berbicara tentang komputer, kecuali orang-orang yang paham komputer. Tidak setiap orang berhak membicarakan tentang kedokteran, kecuali dokter asli. Sama, tidak setiap orang berhak berbicara agama, kecuali orang-orang yang di bidangnya. Orang-orang yang, ya, mumpuni di bidangnya. Orang yang harus bisa belajar, harus bisa menguasai nahwu shorof, qaid lughah, baca kitab, harus bisa usul fikih, usul tafsir, dan yang lainnya banyak. Tidak setiap orang berbicara agama, tidak boleh. Al-Imam Mujahid menyampaikan, la yahillu nasu an yatakallam dina biduni bilughatil arabiyyah. Atau kama qala Al-Imam Mujahid, yaitu apa? Tidak halal seorang itu berbicara agama sementara dirinya itu apa? Tidak bisa bahasa Arab. Siapa Al-Imam Mujahid? Yaitu
ulama tafsir. Orang berbicara Al-Quran saja, misal kebetulan benar, dia tidak pernah mempelajari ilmu ushul tafsir, dia nggak pernah berguru, dia terjatuh dosa. Benar saja terjatuh dosa, apalagi salah, dosanya berkali-kali lipat. Kalau di luar bulan Ramadan, ya, menyampaikan ilmu, sementara dia bukan ahlinya, itu berdosa. Orang yang di dalam bulan Ramadan lebih berdosa. Semoga bermanfaat apa yang kita berikan nasihat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.